Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke alurnya, untuk teman-teman yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk like, komen dan share. Hello guys, kali ini live streaming akan menceritakan sebuah film action yang berjudul Fun Faster yang dirilis pada tahun 2010. Film ini mengisahkan seorang pria yang baru saja dibebaskan dari penjara selama 10 tahun dan memburu orang-orang yang telah menjebaknya di masa lalu. Bagaimana alur cerita selanjutnya? Oke, kita mulai saja guys. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang laki-laki bernama James Cooler. Setelah 10 tahun mendekam di penjara, akhirnya James dibebaskan. Setelah itu, James menuju tempat di mana mobilnya disimpan. Pada saat di dalam mobilnya, James melihat foto saudara kandungnya bernama Gary yang telah dibunuh. James pun memulai misinya untuk membalaskan dendamnya pada orang-orang yang telah membunuh Gary pada 10 tahun yang lalu. Kemudian James tiba di kantor untuk membunuh salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan Gary. Lalu setelah James menembak mati pria itu, James langsung meninggalkan korbannya dan menuju ke suatu tempat di mana dia bisa mendapatkan informasi mengenai keberadaan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Gary. Kemudian kita diperlihatkan pada polisi yang bernama Slade dan juga temannya bernama Cicero. Mereka langsung menyelidiki kasus penembakan yang telah dilakukan oleh James. Slade dan Cicero mencoba untuk mencari tahu tentang identitas James. Mereka berdua juga mendapat informasi sebuah rekaman video saat James dan kelompoknya telah dijebak. Kemudian di lain tempat ada seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh James, dan pembunuh bayaran itu diberikan info oleh kliennya bahwa James akan membunuh lagi seseorang di sebuah apartemen. Lalu pembunuh bayaran itu langsung menuju ke apartemen tersebut. Kemudian setelah pembunuh bayaran itu tiba, dia melihat ada seorang pria tua dan seorang gadis memasuki apartemen. Lalu, setelah pria tua itu memasuki apartemennya, tidak lama kemudian James datang dan mendatangi pria tua tersebut. Saat di dalam apartemen, James mencoba mengingat kembali apa yang terjadi pada dirinya 10 tahun yang lalu, dan ternyata pria tua yang ada di dalam apartemen tersebut adalah orang yang merekam video kejadian 10 tahun yang lalu. Kemudian di dalam kamar apartemen, pria tua itu menjebak gadis yang masuk ke apartemen bersamanya tadi. Pria tua itu membuat gadis itu tak berdaya agar dia bisa merekam aksi bejatnya itu. Lalu tidak lama kemudian James masuk ke kamar dan langsung menembak pria tua itu. Setelah itu James keluar dari kamar apartemen tersebut. Tetapi pada saat James ingin keluar dari apartemen, tiba-tiba pembunuh bayaran itu datang. Pada saat pembunuh bayaran menghindar dari serangan James, James berhasil mengelabui pembunuh bayaran tersebut dan menghilang. Di lain sisi di kantor polisi, Cicero dan Slade melihat rekaman video bahwa ternyata seharusnya James sudah tewas pada 10 tahun yang lalu. Tetapi James masih diberikan kesempatan untuk hidup dan membalas kematian saudaranya. Setelah itu Slade pulang ke rumahnya untuk mengantar anaknya ke pertandingan baseball. Saat di perjalanan Slade dapat kabar dari Cicero bahwa ada kasus penembakan lagi di apartemen, di mana kasus tersebut adalah kasus serupa yang dilakukan oleh James. Kemudian James melanjutkan lagi misinya dan dia mendatangi suatu tempat kelam malam. Di tempat itu James melihat pria dan mengingatnya bahwa pria itulah yang merobek leher Gary dengan menggunakan pisau hingga tewas. Lalu James ingin membalaskan apa yang telah dia lakukan terhadap Gary. Di tempat itu James tidak mungkin menggunakan pistolnya karena dia harus melewati penjagaan di kelam tersebut. Ketika sudah di dalam, James mencari cara dan melihat besi penghancur es yang sedang digunakan oleh bartender. Setelah itu James pun mendatangi pria tersebut. Di situ James dan pria itu saling menyerang hingga James berhasil melukai pria tersebut menggunakan alat penghancur es. Lalu setelah James merasa cukup, pria itu meminta James untuk menelpon anaknya untuk meminta maaf. Setelah itu, James menghubungi anak pria tersebut dan menyampaikan pesan terakhir ayahnya kepada anak itu. Lalu James pergi mencari target selanjutnya. Kemudian keesokan harinya, Slade ingin mendatangi pria korban penusukan James yang ternyata pria tersebut belum tewas. Dia sedang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit. Saat James mengetahui pria itu masih hidup, James pun langsung menuju ke rumah sakit tersebut. Kemudian setelah James sampai di rumah sakit, James langsung mendatangi pria itu di ruang operasi dan kemudian James langsung menembak mati pria tersebut. Saat terjadi keributan di rumah sakit, Slade yang juga berada di rumah sakit tersebut langsung mencari James. James pun langsung berbalik menyerang Slade dan ingin menembaknya.
pada akhirnya Slade selamat dari James, yang hampir saja membunuhnya di tempat itu. Setelah itu James berhasil melarikan diri dari kejaran Slade dan pergi meninggalkan rumah sakit tersebut untuk mencari target selanjutnya. Lalu kemudian, saat James sedang di perjalanan ternyata pembunuh bayaran mengikutinya dari belakang dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara James dan pembunuh bayaran tersebut. Akhirnya James berhasil membuat pembunuh bayaran itu berhenti dan menembaknya. Tetapi James tidak membunuhnya karena James tidak ada urusan dengan pembunuh bayaran tersebut. Lalu pembunuh bayaran itu, justru menembak James hingga mengenai leher James. Kemudian setelah itu, James pulang ke rumahnya menemui ibunya untuk menanyakan keberadaan ibunya. Lalu James mengatakan James ingin membunuh ayahnya karena James mengira ayahnya yang telah menjebak dirinya dan juga Gary. Tetapi di situ ibunya yang sedang mengobati lukanya mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal dan yang menjebak mereka bukan ayahnya. Justru ibunya mengatakan tidak mungkin seorang ayah sanggup membunuh anaknya sendiri. Dan di foto itu terlihat bahwa sebelum Gary tewas, pacarnya Gary menjadi informan polisi dan pacarnya Gary adalah istri Slade sekarang. Kemudian setelah itu, James melanjutkan perjalanannya untuk mencari target selanjutnya. Yang dimana targetnya adalah seorang pendeta. Lalu James mendatangi pendeta itu pada saat dia sedang khotbah di depan para jamaahnya. Setelah selesai khotbah, James menemui pendeta tersebut kemudian James ingin menyelesaikan misi terakhirnya yaitu membunuh pendeta itu. Tapi pendeta itu memberikan siraman rohani kepada James dan pada akhirnya James tidak membunuh pendeta itu dan memberikan kesempatan hidup kepada pendeta tersebut. Lalu James pun berdoa di dalam tenda yang digunakan sebagai gereja. Namun ketika sedang berdoa ternyata pembunuh bayaran itu datang untuk menantang James. Pembunuh bayaran itu menyuruh James untuk mengambil pistolnya dan mengadu skill dengan dirinya. Tetapi James menolaknya. Lalu pembunuh bayaran tersebut langsung mengambil pistol James dan menodongkan pistolnya ke arah James. Lalu kemudian pada saat itu tiba-tiba Slade datang. Setelah pembunuh bayaran itu meletakkan pistolnya, Slade langsung menembak James dari belakang tepat di kepalanya. Ternyata selama ini yang membayar si pembunuh bayaran itu adalah Slade, dan faktanya Slade adalah orang yang telah menembak James 10 tahun lalu. Jadi, dalang dari semua ini adalah Slade dan menjadi tersangka dalam kasus percobaan pembunuhan terhadap James dan Gary. Slade mendapatkan informasi dari istrinya yang dulu adalah pacarnya Gary bahwa Gary dan James telah merampok bank. Lalu setelah Slade mengetahui informasi itu, Slade mengambil hasil uang rampokan itu dari James dan memenjarakan James, dan James tidak tahu kalau Slade adalah orang yang terlibat dari pembunuhan Gary. Maka dari itu saat James bertemu Slade di rumah sakit, James tidak menembak Slade dan justru meninggalkannya. Kemudian untuk pembunuh bayaran yang selama ini mengincar James dia memiliki kelainan dalam dirinya karena pada saat Slade hendak ingin membayar jasanya dia hanya ingin dibayar $1 saja. Tetapi karena misinya gagal, pembunuh bayaran itu tidak mau menerima uang tersebut. Bagi pembunuh bayaran tersebut membunuh adalah seni dan membuatnya senang. Kemudian setelah itu Slade menelpon istrinya bahwa urusannya sudah selesai. Di situ lagi-lagi James selamat dari kematian setelah 2 kali penembakan yang dilakukan oleh Slade. Karena berkat ada plat logam yang menyatukan tengkorak kepalanya pada saat dia dioperasi di rumah sakit 10 tahun yang lalu, jadi peluru yang masuk ke kepala James mengenai plat logam yang ada di kepalanya sehingga James masih selamat dari maut. Dan akhirnya Slade tewas saat ditembak oleh James tepat di jantungnya. Lalu setelah itu, James pergi dan menabur abu saudaranya Gary dan kemudian film pun berakhir.